Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udhu billahi min syururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lah. Wa man yudlil falan tajida lahu waliyan mursyida. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما مزيدا وبعد إخواني وأخواتي في الدين عزكم الله. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kembali kita bersyukur kepada Allah atas nikmat Allah berikan kepada kita sehingga kembali kita bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan pertemuan kita ini akan menjadi pertemuan yang diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala dan sesudahnya akan menjadikan sebab Allah Subhanahu wa taala mengampuni semua dosa-dosa kita. Amin ya rabbal alamin. Ikhwani wa akhwati fid din, azzakumullah. Kajian kita hari ini melanjutkan kajian kita yang lalu. Kita masuk kepada hadis yang nomor 15 dari bab ke-27 kitab Riyadhus Shalihin karangan Imam An-Nawawi rahimahullahu taala. Sebuah hadis beliau riwayatkan dari wa an Anasin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Dari Anas bin Malik dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau berkata, tidaklah beriman salah seorang di antara kalian sehingga dia menyintai atau menyukai sesuatu untuk saudaranya sebagaimana dia menyukai sesuatu itu untuk dirinya. Ini kadang-kadang hadis ini disalah tarjimkan, disalah maknakan. Dikatakan begini, mungkin antum sering dengar ini. Tidaklah seseorang itu beriman kecuali dia mencintai saudaranya seperti dia mencintai saudaranya sendiri. Nah, hadisnya enggak itu kalau Pak? Nah, itu penerjemahan yang keliru. Kenapa? Karena dalam hadis ini ada kalimat hatta yuhibba li akhihi, sampai dia mencintai untuk saudaranya. Jadi mencintai sesuatu atau menyukai sesuatu untuk saudaranya. Saya suka saudara saya itu minum air ini, sebagaimana saya juga menyukai saya minum air ini. Saya suka saudara saya itu makan misalnya durian, sebagaimana saya juga suka kalau saya juga makan durian. Nah, seperti itu. Ini pemaknaan daripada hadis tersebut. Dan dalam kalimat ini ada kalimat la yu'minu ahadukum, tidaklah beriman di antara kalian, tidaklah beriman salah satu di antara kalian. Apa makna beriman ini? Makna tidak beriman ini apa Pak? Yang namanya tidak beriman berarti apakah hadis ini terus dimaknai tidaklah seseorang itu beriman, artinya seorang itu akan menjadi kafir sampai dia menyukai sesuatu untuk dirinya sebagaimana dia menyukai untuk orang lain sebagaimana dia menyukai untuk dirinya. Wah, kalau kayak ini berat ini berarti. Kalau pian kada ketujuh lawan orang, hasad muncul hasad, saya tidak suka dengan orang ini, maka akan jadi kafir. Nah, tapi makna la yu'minu ahadukum di dalam ayat, di dalam hadis ini, tidaklah kalian beriman, yang dimaksud adalah tidaklah sempurna iman kalian. Karena dalam iman itu terbagi menjadi beberapa bagian. Penjelasannya menurut Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, iman itu terdiri dari aslul iman. Ini pokoknya keimanan. Seperti beriman kepada Allah, beriman kepada hari akhir, beriman kepada kitab, beriman kepada Rasul, beriman kepada qada dan qadar. Ini namanya aslul iman. Orang yang tidak beriman di dalam urusan aslul imannya, rusak di dalam aslul imannya, maka dia akan menjadi kafir. Saya tidak beriman kepada Allah tapi beriman kepada Rasul, kafir. Saya beriman kepada Allah, beriman kepada Rasul, tidak beriman kepada Al-Quran, kafir. Saya beriman kepada Allah, kepada Rasul, kepada Al-Quran, saya tidak beriman kepada hari akhir, maka dia pun menjadi kafir. Ini namanya aslul iman, pokok daripada keimanan. Di atas ini ada namanya kamalul mustahab, kamalul wajib, kata Syekhul Islam. Kamalul wajib adalah perkara-perkara yang akan menjadikan iman itu sempurna, dan ketika ini ditinggalkan hukumnya dosa. Seperti contohnya mencintai saudara.
atau mencintai sesuatu untuk saudara kita. Hukumnya apa? Wajib. Kalau tidak melakukan yang seperti ini, kita tidak suka ada kebaikan pada saudara kita, maka kita berdosa. Dan dikatakan ini sebagai dosa-dosa besar. Setelah yang dua ini ada namanya kamalul mustahab. Kamalul mustahab itu penyempurna, tapi hukumnya itu di bawah daripada yang wajib ini tadi. Nah, orang yang melakukan kamalul mustahab maka akan meningkatkan derajatnya di dalam keimanan. Misalnya jadi orang yang pemaaf, jadi orang yang melakukan berbagai macam perkara-perkara yang disebut oleh Nabi SAW sebagai keimanan. Seperti contohnya imatatul adha anit thariq. Iman itu cabangnya 70 sekian kata Nabi. Yang paling tinggi la ilaha illallah, yang paling rendah menyingkirkan duri dari tengah jalan. Nah, ini perkara-perkara yang akan menjadikan seseorang itu punya derajat tinggi. Nah, ini makna daripada la yu'minu ahadukum. Jadi kita tahu maknanya tidak beriman seperti hadis-hadis lain. La yu'minu ahadukum hatta kalimat-kalimat seperti tidaklah beriman di antara kalian ketika dia berzina, dia itu mukmin. Kan ada hadis seperti itu. La yazni zani hina yazni wa huwa mu'min. Tidaklah berzina seorang pezina itu ketika dia saat berzina dia dalam keadaan beriman. Maksudnya apa? Bukan berarti saat berzina dia menjadi kafir, tidak. Saat dia melakukan zina tersebut, maka saat itu kesempurnaan imannya sedang tipis atau sedang hilang. Tapi aslul iman, pokok daripada keimannya tidak bisa dikatakan sebagai yang hilang. Ini iman malah, jadi bermacam-macam tingkatan pembahasan tentang keimanan tersebut. Dan makna tidak menyukai untuk saudaranya sesuatu atau dia menyukai sesuatu untuk saudaranya itu bisa juga berupa kebaikan, bisa juga berupa kejelekan. Maknanya apa Pak? Saya senang saudara saya mendapatkan kebaikan dan saya tidak senang saudara saya mendapatkan kejelekan. Jadi kalau saudara saya itu dapat dapat kebaikan, maka saya senang. Karena apa? Karena saya juga senang kalau dapat kebaikan. Saya tidak senang saudara saya itu mendapatkan kejelekan. Saya tidak senang saudara saya itu kecelakaan. Saya tidak senang saudara saya itu ditipu oleh orang lain. Sebagaimana saya tidak senang kecelakaan dan saya tidak senang untuk ditipu orang lain. Orang yang melakukan ini maka dikatakan oleh para ulama, mereka ini berada di dalam posisi bimu'minin kamilul iman. Al-mu'minu kamilul iman. Dia inilah seorang mukmin yang imannya sudah sempurna. Nah ini. Sedangkan kesempurnaan iman ini adalah sesuatu yang akan menjadikan seseorang itu nanti selamat di depan Allah Subhanahu wa taala. Dan salah satu bentuk daripada kamalul wajib sebagaimana dikatakan oleh Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala ini tadi mencintai untuk saudaranya sesuatu yang baik. Karena ketika kita tidak melakukan yang seperti itu, kita tidak senang saudara kita ini mungkin ngumpul sama orang-orang baik-baik. Bapak berkumpul lawan orang-orang itu, Bapak dudukan lawan orang-orang tersebut. Padahal mereka orang-orang baik. Kita senang duduk dengan orang-orang baik. Kita senang duduk bersama orang-orang yang akan menasehati kita kepada kebaikan. Senang kita duduk dengan mereka. Lalu ketika kita melihat ada teman kita duduk dengan orang-orang baik tersebut, padahal kita juga ingin duduk dengan orang-orang baik ini tadi, tapi kita mungkin tidak bisa, mungkin kita malu, mungkin kita ini, mungkin kita itu. Lalu kita tidak senang ada teman kita yang melakukan seperti ini. Hati-hati. Dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, "Anna dzalika min kabairidz dzunub." Sesungguhnya perbuatan yang seperti itu, perbuatan yang tidak senang itu tadi loh. Orang berbuat baik tidak senang dengan orang-orang yang berkumpul dengan orang-orang baik ini tadi. Anna dzalika min kabairidz dzunub. Ini termasuk daripada dosa-dosa besar. Artinya apa Pak? Harus taubat. Dosa besar itu kita tidak suka ada yang berkaitan dengan kebaikan terhadap saudara kita. Artinya ada perkara-perkara yang jelek yang ada pada diri kita dan ini harus segera dihilangkan. Dan dalam riwayat lain Nabi SAW juga mengisyaratkan agar kita ini selalu menjadikan diri kita ini untuk selalu senang dengan kebaikan yang didapat oleh orang lain. Beliau mengatakan, "Man ahabba an yuzahzaha minan nari wa yudkhalal jannah." Siapa yang suka untuk dibebaskan dari api neraka dan dimasukkan ke dalam surga, kata Nabi SAW, falta'tihi maniyatuhu wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir.
Orang yang ingin diselamatkan dari neraka dan dimasukkan ke dalam surga, maka hendaklah dia menjadikan hidup akhirnya atau kematian ketika datang kepada dirinya wa huwa yu'minu billahi wal yaumil akhir. Saat mati kata Nabi, dia itu harus beriman kepada Allah dan beriman kepada hari akhir. Apakah cukup ini saja? Tidak, kata Nabi SAW. Wa yuhibbu ayyatiya ilan nasi ma yu'ta ilaih. Dan hendaklah dia ini juga suka memperlakukan manusia, mendatangi manusia, berbuat kepada orang lain sesuatu yang dia sukai, sebagaimana dia suka orang lain berbuat seperti itu kepadanya. Dalam hadis ini ada dua hak yang harus dipenuhi oleh seorang manusia kalau dia ingin selamat dirinya daripada api neraka Allah dan dimasukkan ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama berkaitan dengan hak Allah Subhanahu wa taala. Apa itu? Beriman kepada Allah dan beriman kepada akhir. Yang tidak beriman kepada Allah, tidak beriman kepada akhir, dijamin tidak akan pernah selamat dari siksa api neraka dan tidak akan mungkin bisa masuk ke dalam surga. Yang kedua adalah hak yang berhubungan dengan saudaranya, hak yang berhubungan dengan sesama muslim. Apa itu? Wa yuhibbu ayyatiya ilan nasi ma yu'ta ilaih. Dia suka memperlakukan manusia dengan sebuah perlakuan yang dia suka untuk diperlakukan seperti itu. Saya suka kalau saya jadi tamu itu Pak, dimasukkan rumahnya terus dipersilahkan duduk. Mbak itu disurungi kopi misalnya, kalau diberi wadah saya suka seperti itu. Lalu kalau ada tamu ke rumah saya pun akan memperlakukan tamu saya seperti itu. Saya akan suruh dia masuk, saya akan dudukkan dia di kursi tamu, saya akan berikan kepada dia surungannya, suguhannya, saya akan berikan. Kenapa? Karena saya suka diperlakukan yang seperti ini. Salah satu sifat ketika orang itu suka memperlakukan orang lain dengan sebuah perlakuan yang dia suka untuk diperlakukan seperti itu, maka itu salah satu contoh orang telah memenuhi hak seorang hamba. Dan ketika dia mampu untuk melakukan pemenuhan terhadap hak seorang hamba, maka kata Nabi SAW itu adalah sebab akan menyelamatkan dirinya daripada siksa api neraka dan akan memasukkan dirinya ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Ketika dua perkara ini dipenuhi, haknya kepada Allah dan haknya kepada sesama manusia. Karena kita ini akan mendapatkan kemuliaan di sisi Allah ketika bisa memenuhi dua hak ini, Pak. Hak kepada Allah dan hak kepada manusia. Ini perlu diingatkan, perlu kita perhatikan. Karena dalam hidup ini kita tidak cuma untuk disuruh beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi Allah menyuruh kita untuk memperbaiki hubungan kita dengan Allah dan hubungan kita dengan manusia. Berapa banyak manusia hubungannya dengan Allah, Masya Allah. Hubungannya dengan Allah hebat. Hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala mungkin mendekati derajat orang-orang soleh. Tapi ketika dia berhubungan dengan sesama manusia, dia berhubungan dengan saudaranya sesama manusia, hubungannya jelek. Apakah ini akan bisa menyelamatkan dirinya? Ini akan mencelakakan dirinya nanti di depan Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini kita yang agak repot di sini, Pak. Orang itu kalau mau disuruh soleh, disuruh sembahyang, disuruh puasa, disuruh macam-macam yang ibadah-ibadah, itu insya Allah mudah saja. Tapi kalau sudah berhubungan dengan sesama manusia, apalagi sudah berhubungan dengan urusan harta, urusan dunia, Masya Allah, hilang semuanya yang ahli sholatnya, hilang semua yang ahli puasanya, hilang semua urusannya yang mereka sebetulnya suka menjadi orang-orang yang bersedekah. Hilang ketika berhadapan dengan urusan-urusan yang berkaitan dengan keduniaan. Ini wal'iyadzubillah. Ini salah satu daripada jebakan setan. Setan itu mungkin akan membiarkan kita kalau susah untuk digoda agar tidak soleh, tapi disuruhnya kita untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang jelek ketika berkaitan dengan sesama manusia, sesama saudara kita. Artinya dalam perkara beda apapun, beda ini, selama dalam keadaan mereka itu mukmin, maka wajib bagi kita untuk memperlakukan mereka itu dengan baik sebagaimana kita suka untuk diperlakukan dengan baik oleh orang lain. Nah, ini secara singkat makna hadis ini. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Hadis yang berikutnya ini satu paket hadisnya sebetulnya. Dimasukkan dalam kitab ini oleh Imam An-Nawawi. Hadis yang kedua juga dari Anas bin Malik, unsur akhaka zaliman wa madhluma. Faqala ar-rajul, ya Rasulullah, ansuruhu idza kana madhluma. Ara'aita in kana zaliman, kaifa ansuruh?
Ini berkaitan dengan hadis yang populer saja nih Pak. Tolonglah saudaramu yang zalim atau yang dizalimi. Maka seseorang bertanya, bagaimana menyelamatkan orang yang kami menyelamatkan orang yang dizalimi itu maksudnya sudah maklum, orang dizalimi kita selamatkan sudah jelas. Ara'aita in kana zaliman kaifa ansuruh? Lalu bagaimana pendapat Anda wahai Rasulullah kalau orang itu justru orang zalim, lalu kita akan menolongnya, seperti apa cara menolongnya? Tahjuzuhu au tamna'hu minadh-dhulmi fa inna dzalika nasruh. Maka kamu halangi dia untuk melakukan kezaliman, maka itu adalah salah satu bentuk, kata Nabi SAW, engkau menolong orang tersebut. Ini hadis yang populer juga, dan hadis ini dalilun ala wujubin nasril al-mazlum, dalil untuk wajibnya menolong ketika seseorang itu dizalimi. Ada orang dizalimi, wajib bagi kita untuk menolongnya. Tapi kalau berkaitan dengan orang yang zalim, ini menolong orang yang zalim itu dengan tahjuzuhu atau tamna'hu, atau menghalangi atau menahannya untuk tidak berbuat zalim. Ini untuk orang yang punya kekuasaan, orang yang punya kekuatan. Kalau kita tidak punya kekuatan, kadang-kadang ada orang zalim, kuat orang zalimnya ini, orang zalimnya ini hebat misalnya, ya kan? Atau misalnya wali kotanya zalim misalnya, ya kan? Yang kira-kira bisa menghadapi wali kota zalim ini siapa Pak? Ya gubernur, ya kan? Gubernur. Kalau pian jadi RT, dicatuknya di kepala kita lawan wali kotanya wani-wani, ya kalau tapi yang lebih tinggi, yang lebih kuat. Tapi bagi kita yang jelas adalah wujubu dalilun ala wujubin nasril mazlum, wajibnya bagi kita ini untuk menolong orang yang dizalimi. Orang yang dizalimi itu modelnya seperti apa? Macam-macam Pak. Kezaliman itu berupa dalam urusan harta, berupa dalam urusan kehormatan, bisa juga berupa dalam urusan darah. Ketika orang itu dizalimi dalam urusan hartanya, kita bantu dia untuk mendapatkan hartanya. Ketika dia itu dizalimi dalam urusan kehormatannya, kita bela dia untuk memulihkan kehormatannya. Dan ketika orang itu gampang di dalam membela saudaranya yang dizalimi oleh orang lain, baik hartanya, baik kehormatannya, baik darahnya, maka ini jadi sebab orang itu akan masuk surga. Dalam satu riwayat, sahabat yang mulia Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu bertanya kepada Nabi SAW. Beliau menanyakan, ya Rasulullah, ma yunajjil abda minan nar? Wahai Nabi, apa yang bisa menyelamatkan seorang hamba itu dari api neraka? Lalu Nabi menyebutkan tentang iman kepada Allah. Lalu Nabi mengatakan lagi tentang amal-amal yang berkaitan dengan keimanan kepada Allah yang akan menjadi sebab orang itu diselamatkan dari surga. Apa salah satu perbuatan itu tadi? Kata Nabi SAW, tu'inu maghluba. Engkau menolong saudaramu yang dizalimi oleh orang lain, maka itu jadi sebab, kata Nabi, engkau akan masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Pian membela saudara pian, membela teman kita, membela siapa saja teman-teman kita yang dikatakan dengan perkataan-perkataan jelek, yang dituduh dengan tuduhan-tuduhan jelek, yang diberi gelaran dengan gelaran jelek, lalu kita bela dia sebagai bentuk pembelaan terhadap kehormatannya, lalu kita meniatkan tu'inu maghlubah, engkau menolong orang-orang yang dizalimi, maka insya Allah ini akan jadi sebab orang itu masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, ini salah satu kemuliaan di dalam Islam, salah satu kebaikan-kebaikan yang disebutkan oleh agama kita. Dan ini mungkin perlu latihan Pak. Soalnya kalau kada dilatih ngalih. Kita ini kan hidup sekarang ini di zaman egois, di zaman kada begaduh. Orang hendak apa kada begaduh. Nah ini sifat-sifat egois ini sebetulnya bukan sifatnya kaum mukminin, bukan sifatnya kaum muslimin. Kita telah membaca beberapa hadis dalam bab ini yang berkaitan dengan kita itu peduli dengan urusannya kaum muslimin, peduli dengan urusan-urusan kaum mukminin. Itu menunjukkan orang ini adalah orang-orang yang beriman dengan keimanan yang sebenarnya. Kemudian ada hadis yang berikutnya, karena ini hadis-hadis yang populer, insya Allah pian sudah paham ya. Kita sekedar menambahkan penjelasan-penjelasannya. Hadis yang berikutnya adalah An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaal haqqul muslim 'alal muslim khamsun. Nah ini juga hadis yang
ma'ruf. Hak muslim atas muslim itu ada 5. Menjawab salam, menziarahi atau mendatangi orang sakit, menjenguk orang sakit, itu hak seorang muslim, ya kan? Itu perbuatan baik, kada boleh pilih-pilih. Yang didatangi kada boleh pilih-pilih, yang dibantu tidak boleh pilih-pilih. Kalau kada kelompoknya, kada grupnya, kada sohibnya, kada dihirani, tidak boleh. Ini seorang muslim tidak seperti itu. Wa ittiba'ul janaiz, mendatangi atau mengikuti jenazah, menyelesaikan jenazahnya. Wa ijabatud da'wah, menjawab atau mendatangi undangan. Wa tashmitil atish, dan wa tashmitil atis, dan menjawab orang yang bersin. Nah, ini salah satu hak muslim. Dalam riwayat lain Nabi SAW mengatakan hakul muslim sittun, wa idza laqitahu fasallim alaihi, wa idza da'aka fa'ajibhu, wa idza stansahaka fansah lahu, wa idza atasa fahamida fashamtuhu, wa idza marida fa'udhu, wa idza mata fattabi'hu. Nah, ini sama dengan yang di atas. Artinya dalam versi yang lain, tapi kata para ulama, kita tidak perlu menjelaskan semuanya, tapi ada yang penting di sini, mungkin berkaitan dengan salam. Dalam hadis pertama Nabi mengatakan bahwasanya hak seorang muslim itu raddus salam. Hak seorang muslim adalah raddus salam, menjawab salam. Dalam hadis yang berikutnya Nabi SAW mengatakan hak seorang muslim itu adalah idza laqitahu fasallim alaihi. Hadis yang pertama itu menyuruh kita untuk menjawab salam. Hadis yang kedua menyuruh kita untuk memberi salam. Jadi hadisnya ada 2, Pak. Yang satu untuk menjawab salam, dan yang satu untuk memberi salam. Dan hukum 2 perbuatan ini berbeda. Memberi salam kepada sesama muslim hukumnya sunnah muakkad. Sunnah yang ditekankan. Ketemu saudara, assalamualaikum. Ketemu saudara kita, assalamualaikum. Ketemu sesama yang di masjid, assalamualaikum. Ini karena ketemu yang sesama di masjid muhanya ditekuk. Pas ketemu di terminal mana, di terminal Joyoboyo sana, inya sasat hanyar beparak. Assalamualaikum, akhi antum yang di Masjid Ar-Rahmah, ada lain. Jadi kayak itu akan, kalau pas orangnya sarik ya, kalau hendak bertakon apa, aku lain petugas di sini, takon petugas sana. Nah, ibaratnya kayak itu Pak lah, tapi ada baik juga dibalas kayak itu. Ini ibaratnya contohnya aja, ada kayak itu. Jadi salam, idza laqitahu fasallim alaihi. Kalau kamu ketemu dengan orang, saudaramu, temanmu, fasallim alaihi, berikan salam. Hukumnya sunnah muakkad. Hadis yang pertama tadi mengatakan raddus salam, menjawab salam, hukumnya adalah wajib. Ini wajib ain, wajib bagi seseorang untuk menjawab salam yang diutarakan oleh orang lain. Maka kita mungkin akan masuk ke dalam urusan hukum salam ini. Jadi ibtida'uhu sunnah wa radduhu fardun. Menjawabnya, memulainya adalah sunnah, dan menjawabnya adalah sebuah kewajiban. Nah, tapi yang jadi masalah sekarang berkaitan dengan menjawab kalau berkaitan dengan orang kafir, salam dengan orang kafir. Ini ada beberapa masalah yang dijelaskan oleh para ulama. Memulai salam kepada orang kafir, sepakat para ulama ini adalah sesuatu yang dilarang. Tidak boleh kita memulai salam kepada orang kafir, karena Nabi SAW mengatakan la tabda'ul yahuda wan nasara bis salam. Jangan kalian mulai kepada orang Yahudi dan orang Nasrani itu kalian mulai mengucapkan assalamualaikum. Wa in wajadtumuhum fi tariqin fattarruhum ila adyaqih. Kalau kamu berpapasan dengan mereka di jalan, maka dorong mereka ke tempat yang sempit. Nah, ini hadis ini jangan dimaknai letterlek Pak lah. Pian berdapat pendeta di trotoar terus pian geser-geser, pian masukkan dalam got. Salah itu maksudnya. Bukan seperti itu maksudnya. Karena ada orang yang memahami letterlek. Dipahaminya pokoknya hadis ini letterlek. Ini Nasrani ini. Bah itu berjalan berpapasan, dipepet-pepetnya, pepetakannya tembok sampai orang terhantup-hantup gugur. Tidak boleh, itu malah dolim kita. Apa maksudnya hadis ini? Maksud hadis ini, kalau kalian berpapasan dengannya, berikan dia tempat. Maksudnya kita ini tidak boleh memberikan jalan kepada mereka itu dalam bentuk penghormatan. Ini ada, misalnya ada pendeta Yahudi datang, wah terus kita memberikan hormat kita dengan kosongkan jalan, tidak boleh seperti itu Pak.
Lalu-lalu aja, jangan diganggu dia. Jangan terus pian kalangi batu di tengah jalan, jangan, biarkan dia jalan seperti biasa. Dilarang bagi kita untuk menghormati dia ketika dia lewat ke tempat kita. Tapi kalau dia lewat, kada boleh diganggu. Kalau dia lewat tidak boleh dia disakiti, biarkan dia lewat seperti biasa. Tapi lewatnya dia di dekat kita, lewatnya dia di sekitar kita, dilarang bagi kita untuk mengagungkan dirinya, menghormatinya untuk membiarkan dia lewat. Tidak, kita hormati dia untuk dia lewat di sini seperti orang-orang yang lain juga kita biarkan, kita hormati untuk lewat. Nah ini salah satu yang diajarkan oleh Nabi SAW. Lalu berkaitan dengan menjawab salam mereka, maka para ulama berselisih pendapat, meskipun pendapat jumhur ulama ini adalah pendapat yang lebih umum, lebih diketahui. Karena kalau mereka itu memberi salam kepada kita, kadang-kadang kita ini punya tetangga, punya teman, orang-orang Nasrani, orang-orang Hindu, Buddha yang sudah baik dengan kita. Kadang-kadang kan dia Assalamualaikum, kadang-kadang kita menelpon Assalamualaikum, WA Assalamualaikum. Apa yang harus kita jawab? Jumhur ulama mengatakan jawabannya itu adalah wa'alaikum, sebagaimana hadis Nabi SAW ketika Nabi SAW mengatakan kalau orang kafir wa idza qalu assalamualaikum qul wa'alaikumussalam, qul wa'alaikum, kalau orang kafir itu memberikan salam kepada diri kalian maka katakan wa'alaikum, katakan wa'alaikum saja. Nah ini para ulama berselisih pendapat. Di mana tempat perselisihan pendapatnya? Tempat perselisihan pendapatnya di sini, Pak. Pada ayat ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Kalau kamu diberikan penghormatan salam oleh orang lain, maka balaslah salam tersebut, bahkan mungkin dengan yang lebih baik, kata Allah Subhanahu wa taala. Dari ayat ini kata para ulama, Allah tidak membedakan siapa yang memberikan salam. Artinya mau orang siapa saja, kata salah satunya adalah Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Kalau orang kafir itu memberikan salam dengan kalimat yang sempurna, Assalamualaikum, maka kata Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, dan pendapat ini dipakai oleh pendapatnya Saleh Al-Utsaimin. Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin mengatakan kalau orang kafir tadi mengatakan Assalamualaikum, maka kata Syekh Muhammad bin Saleh jawab dengan Waalaikumsalam. Ini pendapatnya Syekh Utsaimin dan juga pendapatnya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Tapi ini pendapat-pendapat, ini asal pengetahuan aja Pak lah, asal pengetahuan. Tapi pendapat jumhur ulama sebagaimana disebutkan oleh Imam Ibnu Hajar, ini seperti hadis tadi. Kalau salam kepada kalian itu Yahudi atau Nasrani, maka katakan wa'alaikum. Ini jumhur ulama. Artinya banyak ulama yang mengatakan seperti ini. Nah, pendapat yang menjawab wa'alaikumussalam ini pendapat yang kecil ya, pendapat yang sedikit berdasarkan ayat, pemahaman terhadap ayat tersebut. Tidak harus kita mengikuti ini, tidak. Kita mungkin lebih tenang di dalam pendapatnya jumhur ulama yang mengatakan bahwasanya cukup jawabannya adalah wa'alaikum. Kenapa mereka ini mengatakan jawabannya itu wa'alaikumussalam juga? Satu ayatnya mengatakan seperti itu. Fa idza huyyitum bi tahiyyatin fahayyu bi ahsani minha aw rudduha. Jawab dengan yang lebih baik atau yang semakna. Kita salam itu kan kalau ada orang assalamualaikum, waalaikumsalam, farudduha ini namanya. Kita membalas dengan yang seimbang. Atau bi ahsani minha, dengan yang lebih baik. Assalamualaikum, waalaikumsalam warahmatullah. Atau waalaikumsalam warahmatullah wabarakatuh. Ini lebih baik, ini perintah Allah Subhanahu wa taala seperti itu. Ini dalil pertama. Kata mereka tidak ada yang membedakan antara muslim dan yang tidak muslim. Dalil kedua yang mengatakan kalimat wa'alaikum jawaban wa'alaikum itu cuma berkaitan dengan ketika Nabi SAW itu ada orang-orang Yahudi lewat lalu berkata kepada Nabi, Innal Yahudiya idza laqukum qalu assalamu alaikum. Orang Yahudi itu mengatakan assalamu alaikum. Kematian, racun, kejelekan kepadamu wahai Muhammad. Nabi yang kalimat ini dia pelesetkan, Nabi waktu itu kurang memperhatikan. Nabi pun mengatakan waalaikumsalam, kata Nabi. Dijawab oleh Nabi waalaikumsalam. Asalnya seperti itu.
Lalu kemudian Aisyah mengatakan, dia mengatakan seperti ini wahai Rasulullah. Sahabat mengatakan dalam riwayat lain, dia mengatakan assalamualaikum. Apa saya bunuh saja dia Rasulullah yang mendoakan kamu dengan kejelekan? Maka Nabi mengatakan jangan. Kalau dia mengatakan yang seperti itu, kalau dia mengatakan yang assalamualaikum, kalau dia mengatakan kejelekan untuk dirimu, kematian untuk dirimu, racun untuk dirimu, maka jawablah wa'alaikum. Nah ini dalil ulamanya itu. Artinya perintah untuk menjawab dengan wa'alaikum bukan sebabnya mereka itu memberi salam dengan salam yang sempurna, tidak. Tapi karena mereka memberi salam dengan salam yang pelesetan. Nah ini dua pendapat ulama. Tapi mana bagi kita yang menenangkan, bagi kita yang seperti dijelaskan oleh Imam Ibnu Hajar. Berdasarkan riwayat-riwayat yang banyak juga, dan ini adalah pendapat jumhur, bahwasanya ketika orang-orang kafir itu mengatakan assalamualaikum, maka cukup bagi kita untuk menjawabnya dengan wa'alaikum. Nah ini sekedar tambahan Pak, tambahan pengetahuan bagi kita supaya kita ini ngerti, tahu ada beberapa permasalahan di dalam masalah ini. Nah ini kira-kira yang bisa disampaikan. Lalu berkaitan dengan hajar, hajar ini memboikot. Terkadang memboikot seorang muslim itu kalau dalam urusan kemaksiatan yang berat, kemaksiatan yang menimbulkan kerusakan itu boleh. Saya boleh menghajar mereka, tidak saya jawab salamnya, tidak saya hiraukan, dia boleh, batasnya 3 hari. Kecuali pada perkara-perkara yang berat, kepada perkara-perkara yang merusak, seperti Ka'ab bin Malik radhiyallahu anhu yang dihajar oleh Nabi SAW selama beberapa waktu. Kan sampai tidak boleh ngomong, tidak boleh memberi salam, sampai istrinya tidak boleh ngomong. Istrinya tidak boleh untuk mendekat kepada si suami ini tadi, diperintah. Itu karena perbuatan yang begitu besar. Maka kalau kerusakan yang ditimbulkan orang itu besar, maka boleh bagi kita untuk kadang menghirani orang ini, boleh. Tidak memberi salam itu boleh. Tapi yang seyogyanya itu batasnya cuma 3 hari. Lebih daripada 3 hari maka dosa kita ketika kita menghajar saudara-saudara atau memboikot saudara-saudara kita. Ini kira-kira yang bisa disampaikan. Mungkin ada yang ditanyakan atau cukup? Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Berkaitan dengan salam Ustaz, bagaimana seorang pejabat muslim yang menggabung-gabungkan salam? Seorang pejabat muslim, pejabatnya kan muslim ini, memberikan salam dengan menggabung-gabung salam. Ada salam ada salam Islam, salam Nasrani, kemudian salam Hindu. Itu digabungkan dalam satu upacara. Apakah kita perlu menjawabnya atau tidak? Ya, salam kita aja dijawab Pak. Karena kalau orang kafir itu mengatakan kepada pian, ahlan wa sahlan, selamat datang, selamat pagi, selamat. Nah, ini kan salam-salam juga kan ini. Nah yang seperti ini tidak ada masalah kita menjawabnya. Selamat pagi Pak Haji Ahmad, ya selamat pagi. Meskipun dia seorang Nasrani misalnya, tidak ada masalah. Atau selamat datang atau selamat ini. Tapi kan kadang-kadang ada salam-salam yang kita tidak ngerti bahasanya. Salam apa, salam ini, salam budaya atau apa-apa. Nah ini kan kita ada paham yang seperti itu. Yang kita jawab ya salam kita. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Salam misalnya, itu kan bahasa apa? Bahasa agama Yehova itu kan, agama Yahudi. Nah, kita tidak tahu artinya salam itu apa. Salomon kah atau apa kan kita kada paham. Ya sudah biarkan saja salam seperti itu. Tidak usah dijawab karena kita tidak ngerti. Kalau kita ngerti misalnya salam itu apa artinya? Salam itu artinya selamat misalnya. Sama dengan selamat pagi atau selamat siang atau selamat apa. Misalnya artinya seperti itu. Ulun pun kadang mengerti bahasa Yahudi. Misalnya artinya seperti itu ya, tidak ada masalah kita jawab. Salam. Salam salim. Jarbian misalnya kayak itu ya, kalau tidak ada masalah kalau tidak. Tapi kalau yang salam-salamnya itu sudah berupa doa. Seperti kita ini kan doa salam kita ini Pak. Salam kita ini kan bukan cuma selamat pagi, selamat siang. Kalau selamat pagi itu maksudnya apa? Kita selamat sudah masuk ke dalam pagi hari. Tapi kalau salam kita ini kan beda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga keselamatan. Assalamualaikum warahmatullahi dan rahmat wabarakah dan keberkahan semoga dicurahkan oleh Allah kepada dirimu. Sedangkan Allah tidak mungkin akan mencurahkan rahmatnya kepada orang kafir. Orang kafir kalau diberi rahmat oleh Allah, dia akan jadi muslim. Jadinya dia muslim itu dengan rahmatnya Allah Subhanahu wa taala.
Tidak mungkin dia akan diberikan berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia mendapatkan berkah, orang kafir kalau dia dapat berkah, maka dia akan menjadi orang-orang yang bertauhid dengan keberkahan Allah Subhanahu wa taala. Nah, seperti itu. Tapi kalau yang selamat pagi, selamat siang, yang apa tadi? Salum-salum atau pokoknya salam-salam yang bahasanya itu maknanya cuma selamat umum, tidak ada masalah. Atau kalau dalam bahasa Arab misalnya ahlan wa sahlan, marhaba misalnya. Marhaba, selamat datang. Ya boleh saja kita mengatakan seperti itu. Tapi kalau yang sudah berkaitan dengan doa permohonan kepada Allah, maka itu yang perlu diperhatikan. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang pertama ulun menambah takunan Pak Haji Ahmad. Pejabat yang muslim tadi yang memberi salamnya bermacam-macam itu hukumnya apa? Tidak hanya assalamualaikum itu salam apa ya, budaya. Makanya kalau dalam bahasa mereka itu tadi yang merupakan doa, nah itu yang tidak boleh, Pak. Tapi kalau kan saya tidak ngerti artinya itu apa. Saya tidak tahu artinya apa. Artinya salom, salim, siapa apa itu yang bahasa-bahasa yang saya tidak paham, saya tidak ngerti. Tapi kalau bahasa itu adalah bahasa-bahasa yang merupakan doa kepada sesembahan mereka, maka tidak boleh. Seperti salam kita ini kan doa kepada sesembahan kita kan, kepada Allah. Assalamualaikum warahmatullah. Nah, kita mendoakan orang ini, meminta kepada Allah agar orang ini diberi keselamatan. Nah, kalau salam mereka itu mirip seperti ini, berdoa kepada Tuhan mereka agar orang ini diberi keselamatan, maka itu tidak boleh. Tapi kalau artinya, saya kadang paham artinya, tapi kalau artinya cuma selamat pagi, selamat siang, selamat malam, ya kan, atau selamat datang, atau selamat apa misalnya, ya kan, biskuit selamat atau apa kan misalnya, tidak ada masalah kalau orang seperti itu. Ya, jadi kalau misalnya sepertinya salam-salam mereka itu kayak seperti kita ada doanya. Ya, ada doa kepada Tuhan permohonan mereka. Kepada Tuhan. Nah, tidak boleh. Ya. Oke, berikutnya tadi disinggung kalau di masjid sesama jamaah ditekuk wajahnya atau terus nanti di terminal Joyoboyo sana baru assalamualaikum. Itu apa artinya? Ya tetap harus dijawab, Pak. Tetap harus, itu tadi ulun bergaya aja. Enggak, maksudnya yang pertanyaan ulun begini. Itu artinya ketika seperti di sesama jamaah gini seperti ditekuk wajahnya begitu. Apakah itu termasuk larangan wala tusair khaddaka linnas? Apakah termasuk itu? Bisa masuk ke dalam ayat tersebut. Ketika dia berhadapan dengan orang, waktu ini ada perlu lawan orang, ya kan, sa'ar wajah khaddah, dia memalingkan wajahnya dari orang sombong dia. Sebetulnya orang seperti itu memang orang sombong, Pak. Di terminal Joyoboyo tadinya sasat aja karena bisa bahasa Jawa. Jadinya merawak orang lain supaya dipadahi. Nah, itu orang-orang sombong sebetulnya. Seperti itu nih orang-orang sombong. Orang-orang yang kurang baik seperti itu tidak seharusnya seperti itu. Iya, beberapa waktu lama sudah itu ada dulu jamaah yang menanyakan lon sampean itu lon Pak Ustadz. Katanya kalau seperti tidak kenal gitu ya. Jadi dari jauh-jauh mereka sudah buang muka gitu. Iya. Apakah itu termasuk sombong? Iya. Yang dilarang kan memang membuang muka. Ayat itu kan jelas. Jangan kalian palingkan mukamu dari manusia. Wala tusair khaddaka linnas. Jangan kalian palingkan pipi-pipi kalian dari manusia. Maksudnya membuang muka dengan sombong. Membuang muka dengan sombong. Kenapa sih salahnya? Mengadakan assalamualaikum itu apa sih? Padahal kalau terdapat kawanan di tempat-tempat perantauan itu paling nyaman, Pak. Pasti menolong. Mereka pasti menolong. Oh, ini sama-sama orang benua. Ini sama-sama. Pasti ditolongnya, kita tidak mungkin kita dibiarakannya. Dan orang yang biasa seperti itu suka yang seperti itu insya Allah akan mendapatkan kemudahan. Bannya bocor di pinggir jalan ada aja kan orang datang beparak menunjulakan. Kalau nang model-model muha-muha bina ditekuk itu Pak biasanya kalau dihirani orang jua biasanya kayak itu. Dan itu sudah menjadi sunnatullah, sudah menjadi sunnatullah. Tidak sekarang, bisa kapan-kapan kita akan mendapatkan yang seperti itu. Pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang berbuat seperti itu. Orang-orang yang baik gampang, semunyaan gampang. Kita sering dengar cerita, ya kan? Orang-orang baik ini kita sering dengar cerita.
mereka mendapatkan kebaikan tanpa pernah mereka duga-duga. Dalam keadaan yang paling sulit, justru mereka datang, orang ini kayak malaikat yang datang memberikan pertolongan kepada orang-orang tersebut. Nah ini tadi. Jangan pernah untuk merasa atau meremehkan sebuah perbuatan baik. Dan sampai kata Nabi, jangan remehkan perbuatan baik pada diri kalian nih. Meskipun cuma senyum di wajahmu itu kepada saudaramu. Senyum saja Pak, gak ada pakai tenaga. Biar orang hendak mati bisa senyum ya. Kalau itu kata Nabi itu ma'ruf, itu perbuatan baik kata Nabi SAW. Nah, kira seperti itu. Bermanfaat. Aku qouli hadza wal haqqu 'indallah. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.